Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Ervina dengan NIM 222010438 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Marzuki SSC MH. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah saya dari kelompok 5 yang berjudul Tindakan Pemerintah dan juga Good Governance, dan saya juga akan menjelaskan makalah dari kelompok lain. Baik, langsung saja ke materi saya tentang tindakan pemerintah dan juga good governance. Sebelum mengenal lebih jauh apa itu tindakan pemerintah, saya akan menjelaskan pengertian dari pemerintahan. Baik, pengertian pemerintahan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu pemerintahan dalam arti luas dan juga pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintahan yang terdiri dari 3 kekuasaan, masing-masing terpisah satu sama lain. Ketiga kekuasaan ini adalah yang pertama kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga kekuasaan yudikatif. Pemerintahan kekuasaan itu berdasarkan teori trias politika yang berasal dari Montesquieu. Kemudian yang kedua itu pemerintahan dalam arti sempit, ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja, tidak termasuk kepada kepolisian, peradilan, dan badan perundang-undangan. Kemudian pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu administrasi negara. Pemerintahan adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan juga kewajiban. Kemudian langsung saja ke pengertian tindakan pemerintahan. Nah, pengertian dari tindakan pemerintahan ini dicantumkan pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa tindakan administrasi pemerintahan adalah suatu perbuatan pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dan juga dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah melakukan 2 macam tindakan. Yang pertama itu adalah tindakan biasa, dan yang kedua itu adalah tindakan hukum. Nah, pengertian dari tindakan hukum tersendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Kemudian menurut Muskan, tindakan pemerintah ini memiliki beberapa unsur, yaitu memiliki 4 unsur, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat pelengkap. Kemudian yang kedua itu adalah perbuatan ini dilakukan untuk dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dan yang ketiga ini adalah perbuatan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara. Kemudian yang terakhir, perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan juga masyarakat. Selanjutnya, tindakan pemerintah dalam hukum publik digolongkan menjadi 2. Yang pertama, perbuatan hukum publik bersegi 1 dan perbuatan hukum publik bersegi 2. Maksud dari hukum publik bersegi 1 ialah akibat hukum yang langsung timbul seiring dilakukannya perbuatan pemerintahan tanpa menunggu reaksi pada pihak yang terkena atau pihak yang bersangkutan. Sedangkan perbuatan hukum publik bersegi 2 yaitu akibat hukum yang baru timbul sesudah ada kata sepakat antara pemerintah dan pihak yang terkena atau juga pihak yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan membahas tentang keputusan. Keputusan menurut Tebosteni adalah sebagai sarana untuk pelaksanaan tugas mereka yang lapangan kerjanya adalah bidang pemerintahan. Keputusan merupakan hasil dari sebuah pemecahan masalah secara tegas. Kriteria atau ciri-ciri dari keputusan tersendiri itu memiliki banyak kriteria. Yang pertama, banyak pilihan atau alternatif. Yang kedua, ada kendala atau syarat. Yang ketiga, mengikuti suatu pola atau model tingkah laku, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Kemudian yang keempat, ada banyak input atau variabel. Yang kelima, ada faktor risiko. Yang keenam, dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan juga keakuratan.
Nah, kemudian jenis-jenis keputusan menurut sifatnya antara lain yang pertama, putusan tata usaha negara dalam perbuatan perdata. Contohnya keputusan yang menyangkut jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Yang kedua itu keputusan tata usaha negara yang bersifat umum yang memuat norma-norma hukum. Kemudian yang ketiga, ini adalah keputusan yang memerlukan izin instansi atasan dan instansi lain. Yang keempat, keputusan yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan. Kemudian yang terakhir merupakan keputusan mengenai tata usaha TNI. Dan yang terakhir, keputusan Komisi Panitia Pemilihan Umum atau juga KPU. Selanjutnya saya akan membahas good governance. Jadi, good governance ini adalah suatu pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Baik itu tentang bagaimana suatu bangsa itu mendistribusikan kekuasaan dan juga menjaga sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Contohnya itu masalah publik, contohnya politik. Nah, good governance ini melibatkan pemerintah, pihak swasta, dan juga masyarakat madani. Prinsip-prinsip good governance menurut United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1997 ada 9. Yang pertama, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap. Yang kelima, keadilan dan kesetaraan, berorientasi pada konsensus. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Yang kedelapan itu akuntabilitas. Yang terakhir adalah visi strategis. Kemudian, asas-asas dari good governance memiliki 13 asas. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, keterbukaan. Asas kepentingan hukum. Asas kemanfaatan. Asas ketidakberpihakan. Yang keenam itu ada asas kecermatan. Yang ketujuh, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang kedelapan, pelayanan yang baik. Yang kesembilan, asas tertib penyelenggaraan negara. Yang kesepuluh, asas akuntabilitas. Yang kesebelas, asas profesionalitas. Yang kedua belas, asas proporsionalitas. Dan terakhir, asas keadilan. Tujuan dari good governance ini tersendiri untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara. Antara lain, yang pertama, menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, produktif, dan juga transparan. Yang kedua, itu membangun birokrasi yang melayani masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan birokrasi yang akuntabel. Kemudian selanjutnya saya akan membahas makalah dari kelompok 1 tentang hukum administrasi negara. Sebelum mengenal lebih jauh tentang hukum administrasi negara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari administrasi negara. Jadi, administrasi negara itu adalah ilmu sosial yang mempelajari 3 unsur penting kehidupan bernegara, antara lain yudikatif, legislatif, dan juga eksekutif, serta permasalahan yang berkaitan dengan publik, contohnya itu politik. Nah, hukum administrasi negara adalah salah satu cabang hukum yang membahas tentang struktur kekuasaan, tugas, dan tanggung jawab berbagai lembaga pemerintahan yang terlibat dalam administrasi publik atau juga administrasi negara. Nah, asas dari hukum administrasi negara itu ada 3. Yang pertama, yuridikitas, legalitas, dan diskresi. Tujuan HAN ini sebagai instrumen dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan dan mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Kemudian fungsi dari hukum administrasi negara yang pertama itu menjamin kepastian hukum, yang kedua menjamin keadilan hukum, dan yang terakhir sebagai pedoman dan juga ukuran. Selanjutnya saya akan membahas makalah dari kelompok 7, yaitu lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Lembaga-lembaga ini dibagi menjadi 2, yaitu menurut undang-undang dan juga lembaga independen. Lembaga menurut undang-undang itu dibagi menjadi 8, antara lain yang pertama ada MPR, DPD, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, MA, MK, KY. Dan kemudian lembaga independen itu merupakan lembaga yang dibentuk sebagai pembantu saja, bukan fungsi utama. Pembentukan tersebut dikarenakan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah negara yang dinilai tidak dapat dicapai apabila hanya ada lembaga utama saja. Contoh dari lembaga independen antara lain yang pertama Komisi Nasional HAM, yang kedua ada Dewan Pers, yang ketiga ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang keempat ada KPU, kemudian ada Ombudsman RI. Kemudian saya akan membahas makalah dari kelompok 9, yaitu tentang sanksi administrasi. Saya akan menjelaskan pengertian sanksi terlebih dahulu.
Jadi pengertian sanksi ini adalah suatu hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan karena kita itu gagal dalam mematuhi undang-undang atau melanggar suatu hukum. Kemudian sanksi administrasi adalah suatu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atau reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma HAM. Kemudian, adapun juga tujuan dari sanksi. Yang pertama itu sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwasanya apabila ada suatu norma yang bersifat larangan atau perintah akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Kemudian yang kedua itu memberi hukuman bagi siapapun yang melanggar undang-undang atau hukum. Kemudian yang ketiga itu membuat jelas seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran. Kemudian yang terakhir itu mencegah seseorang untuk melakukan pelanggaran. Kemudian ada pun juga macam-macam sanksi. Yang pertama itu adalah sanksi peringatan atau teguran secara lisan. Yang kedua teguran tertulis. Yang ketiga itu adalah tindakan paksa pemerintahan. Yang keempat penarikan kembali keputusan yang menguntungkan. Yang kelima ada denda administratif. Dan yang terakhir ada pengenaan uang paksa. Baik, itulah saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.